أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri masta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'anu wa alaikal balagu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kami meminta kepadamu segala kebaikan-kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala keburukan sebagaimana dimintakan perlindungan itu oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah ya Allah satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan. Dan engkaulah ya Allah satu-satunya tempat untuk mengadukan segala masalah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Sedulur, saudaraku dimanapun Anda berada, siapapun kita yang mengaku sebagai muslim mukmin, yang menginginkan pengakuan kita itu diterima oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan satu-satunya adalah kita harus secara istiqomah berusaha mengikuti, menyontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam berakidah, dalam bersyariah atau beribadah, juga dalam berakhlak sehari-hari. Siapapun kita yang mengaku beriman Islam dan ingin pengakuan kita diterima dan diakui oleh Allah dan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jalan satu-satunya adalah kita harus istiqomah sepanjang hayat kita, berusaha untuk mengikuti, untuk menyontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam berakidah, dalam bersyariah atau beribadah, juga dalam berakhlak sehari-hari. Ini merupakan keharusan mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar. Siapa saja kalian yang mengaku beriman Islam, siapa saja kalian yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka agar pengakuan kalian sah dan diakui pula oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jalan satu-satunya adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta hidupkan sunnah-sunnah beliau.
di surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, sampaikanlah wahai Rasul kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ngaku cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan bahkan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan satu-satunya. Ditambah lagi dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditetapkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan oleh Allah sebagai suri teladan yang baik buat kita. Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditetapkan oleh Allah sebagai suri teladan mengharuskan kita untuk menyontoh beliau, untuk ittiba kepada beliau. Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun, suri teladan yang baik, ikutan yang baik. Yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan mendapatkan ridho Allah di hari kiamat nanti. Bagi orang-orang yang banyak ingat Allah, banyak berzikir. Tanda orang-orang yang selalu ingat Allah, dia akan menjadikan Rasulullah sebagai ikutan, sebagai panutan. Namun perlu difahami bahwa tidak dalam segala hal mutlak kita harus menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dalam segala hal kita wajib menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam mengerjakan ibadah. Dalam mengerjakan ibadah tidak harus kita menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus menyontoh mutlak dari A sampai Z. Tidak harus. Tapi jangan salah. Jangan salah faham. Jangan gagal faham. Hanya ada sedikit dari bagian ibadah yang boleh tidak menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada sedikit. Sedikit dari bagian ibadah yang boleh tidak menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Berdoa. Berdoa. Ibadah atau bukan? Berdoa meminta pada Allah. Ibadah atau bukan? 1000% berdoa adalah ibadah. Berdoa perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Berdoa 1000% adalah ibadah. Di surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, Tuhan kalian sudah berfirman, ud'uni, kalian semua manusia berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna an ibadati, yastakbiruna yang sombong, an ibadati tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku karena sombongnya nggak mau minta pada Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke jahanam dalam keadaan hina. Jadi berdoa adalah ibadah. Perintah Allah, perintah Rasulullah, dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah materi doa-doa kita harus sama persis dengan materi doa-doa Rasul? Kalau dalam segala hal wajib mencontoh Rasul, wajib mengikuti Rasul, maka materi doa kita pun wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah materi doa-doa kita harus menyontoh, harus sama persis dengan materi doa-doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak harus sama. Inilah yang saya maksudkan. Dalam ibadah sekalipun kita tidak wajib 100% menyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ruang di dalam ibadah, ruang sempit di dalam ibadah yang kita boleh tidak menyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, kita mengerjakan sholat. Kita mengerjakan sholat. Apakah dalam kita mengerjakan sholat, pakaian kita, jenisnya, modelnya harus sama dengan pakaian Rasul? Tidak. Yang harus sama, tutup auratnya. Kita tutup aurat pakai pakaian model apa? Enggak ada keharusan untuk sama. Jadi, dalam melaksanakan ibadah, kita harus menyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada sedikit ruang kita dibolehkan untuk tidak mencontoh beliau. Meskipun demikian, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tentu ada nilai lebihnya, ada tambahan pahalanya, tambahan pahala sunnah. Ketika materi doa kita ikuti doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tentu dari sisi materi doanya ada tambahan pahala sunnah. Saudaraku yang berbahagia, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, beliau-beliau selalu ingin berdoa seperti doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau-beliau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tahu betul kebaikan-kebaikan yang diminta oleh Rasul apa saja, keburukan-keburukan yang Rasul mohon perlindungan kepada Allah apa saja. Para sahabat Nabi atau sebagian sahabat Nabi itu tahu betul. Dan mereka, para sahabat Nabi itu sangat ingin. Dalam hadis berikut ini terkandung keluhan seorang sahabat. Sahabat ini ingin banget berdoa seperti doanya Rasul.
Sahabat ini pengen banget semua kebaikan-kebaikan yang didoakan oleh Rasul, beliau pun berdoa. Semua keburukan, kejahatan yang Rasul mohon perlindungan, beliau pun ingin mohon perlindungan pada Allah. Sekaligus di dalam doa berikut ini terkandung materi. Satu doa yang mencakup, yang menampung seluruh doa Rasul. Satu doa, tapi menampung seluruh doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya nih. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidu'ain kasirin lam nahfat minhu syai'an. Qulna ya Rasulullah da'awta bidu'ain kasirin lam nahfat minhu syai'an. Qala ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullahu taqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min sarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wa alaikal balagu wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta kepadamu segala kebaikan-kebaikan sebagaimana pernah dimintakan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min sarri masta'ada minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala keburukan, kejahatan sebagaimana pernah dimintakan perlindungan itu oleh Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'anu, engkaulah ya Allah satu-satunya tempat memohon pertolongan. Wa alaikal balagu, engkaulah cuma kepadamulah ya Allah tempat untuk menyampaikan pengaduan-pengaduan. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan kata Imam At-Tirmidzi wa qala hadza hadisun hasanun gharibun. Ini hadis hasan gharib. Jadi ketika kita berdoa dengan kalimat doa ini, maka dalam hati kita boleh kita yakini kita telah meminta semua kebaikan-kebaikan sebagaimana pernah dimintakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh meyakini bahwa kita sudah memohon perlindungan kepada Allah dari semua keburukan, kejahatan sebagaimana pernah dimintakan perlindungan itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kalimat doa yang menampung seluruh doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini. Semoga kita bisa mempraktekannya sepanjang hayat kita. Niat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu hal itu akan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba'
wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.